大家好，Welcome back to my channel。我们今天学习 HSK 游记第17章，在最美好的时刻离开，最美好 yang terbaik 的时刻 moment。OK，我们学习生词，事物itu adalah thing atau object。Beda dengan 东西apa? Ya, as simple as 东西itu untuk sehari-hari aja, 事物lebih formal gitu. Nah, 高峰 itu adalah peak atau puncak. Terus 终点 itu adalah end atau destination. Tujuan gitu loh. Oke. Terus 迅速. Nah, kita pernah belajar yang namanya sutu. Sutu kan speed kan, berarti 迅速 itu quick. Terus 深刻itu deep, tapi bukan berarti deep yang misalnya kedalaman danau itu dalam yang itu bukan, tapi kayak kasih impression yang deep gitu loh. Oke. Terus 戏剧 itu adalah drama, play. Terus 投入 itu to put into. Misalnya kayak to put effort gitu. Nah, kita pakai 投入 ini gitu loh ya. Oke, terus 服装 itu adalah kostum atau pakaian gitu. Misalnya 我们参加小华的婚礼穿什么服装呢？ Kita pakai dress code. Kita pakai pakaian apa ke ulang tahun ke pesta pernikahan si Xiaohua. Terus 化妆 itu to put on makeup. Beda sama tapan. Tapan itu ya sekedar ya berdandan aja gitu, berapi-rapi gitu. Bukan berarti makeup ya. Terus 道具 itu adalah properti. Ingat ya dari kata 工具. 工具 kan alat, 道具 stage property. Terus 美术 itu adalah art, fine art. Kita pernah belajar isu itu kan juga art ya. Terus i itu adalah to atau untuk gitu. Contoh misalnya 以征求更好的结果, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 良好 itu adalah good. Terus nah ini 争取 to strive for. 忽视 itu adalah apa namanya itu? Mengabaikan. 忽视 itu mengabaikan. Beda sama 轻视 itu meremehkan, tapi kalau 忽视 itu kayak mengabaikan, ya. Kita ambil dari kata 忽略. Oh, 忽略 itu mengabaikan, jadi 忽视 itu kayak menganggap sesuatu nggak ada gitu loh, ya. 魅力 itu adalah karisma. 糟糕 itu adalah awful atau gawat. 婚礼 itu wedding, pernikahan. Nah, kalau 结婚 itu adalah menikah, verbnya. Ini 婚礼 adalah nounnya. Terus 等于 to be equal to, 度过 itu to pass atau to spend. Nah, kemarin kita pernah belajar yang namanya 过渡, ya nggak sih? 过渡 itu transition. Ini beda ya. 过渡 itu transition, 度过 itu adalah melewati, to pass. 告别 itu adalah to say goodbye. Terus 平常 itu adalah common. Ya biasa, contoh misalnya
我平常7点起床. Nah, bisa juga pakai 平时. Tapi perbedaannya adalah 平常 itu bisa menjadi adjektif, sementara 平时 itu nggak bisa jadi adjektif. Jadi 平时 itu bisa diganti oleh 平常. Tapi 平常 sebagai adjektif itu nggak bisa digantikan oleh 平时. Gitu ya. Terus 依然 itu still. Nah, mungkin kalian bakal bertanya-tanya apa bedanya sama 仍然? Gitu. Jadi 仍然 itu adalah sesuatu yang seharusnya berubah, tapi dia tidak berubah. Gitu. Misalnya nih, saya sudah membangunkannya. Berarti seharusnya bangun dong, gitu. Dari posisi tidur jadi bangun. Tapi orang tetap nggak bangun. 我刚才已经叫他醒来，但他仍然在睡觉, gitu. 仍然在睡觉, masih tidur. Nah, itu yang seharusnya berubah, tapi dia tidak berubah. Ini pakai 仍然. Sementara 依然itu dari awal sampai akhir itu terus tidak berubah, gitu loh. Gitu. Beda lagi sama 还是. 还是 itu lebih ke kalimat sehari-hari aja. Kalau misalnya 依然dan 仍然 dan 依然 itu lebih ke textbook bahasanya gitu ya. Terus 推荐 itu adalah to recommend, merekomendasikan. Nah, 淋漓尽致 itu fully. Nah, ini kalian tinggal hafal aja. Terus 评价 itu adalah untuk to evaluate atau mungkin bisa juga artinya noun sebagai komen, 评价 gitu. Terus 烂 itu adalah ya buruk. Saya juga pernah baca ini kan. Lan memblokir gitu. Jadi emang huruf ini tuh lan bacanya. Ini lan hua punya anggrek lan hua. Oke. Terus 主持 itu adalah to host gitu. To host, kayak jadi host sebagai acara gitu loh. Terus 运用 itulah to put into practice. Nah, 运用 itu kayak menggunakan kemampuan atau keahlian gitu. Menggunakan kemampuan atau keahlian. Sementara 应用 ini tuh kayak lebih ngomongin ke peraturan gitu loh. Peraturan gimana cara pakainya yang benar gitu. Itu pakai 应用. Bedanya 运用 sama 应用itu di sini. Ya. Terus 开幕式 itu adalah opening ceremony. Nah, lawan katanya adalah mana tuh? Nih, 闭幕式. 闭 kan tutup, kan kita pernah belajar yang namanya 关闭, ya menutup gitu. Jadi 闭幕式itu acara penutup. Terus 宁可 itu adalah world reader. Nah, kita pernah nggak tahu ya, aku lupa ya kita pernah belajar 宁愿 atau enggak. Yuan ini juga world reader artinya. Tapi bedanya kita lihat di belakang sini. Ini aku lupa ini yuan atau yuan ya. Harusnya sih yuan ada 2 ya. Nah, kita kalau nggak salah pernah banyak namanya yuan uang. Yuan uang itu kayak keinginan, tapi beda dengan siwang ya. Jadi Ning Yuan itu lebih, sebentar, aku cek dulu deh nadanya. Aku juga lupa guys, saking banyaknya Yuan. Oh, ini Yuan, sorry. Ning Yuan. Ini baru Yuan ada 2. Ini Yuan Lai. Gitu. Oke. Yuan uang itu kan kayak keinginan. Nah, jadi Ning Yuan itu sesuatu yang world reader tapi berhubungan dengan apa yang kita inginkan. Sementara Ning Ke itu adalah world reader yang lebih kayak mengorbankan gitu loh. Daripada ini mending gue gini-gini deh. Gitu. Itu world reader itu. Terus Jijong itu terkonsentrate atau kayak terkumpul gitu loh, Jijong gitu. Terus Tihui itu to learn from experience.
gitu. Contoh misalnya kita ikut orang tua kita ke tempat kerja, nah itu kita 体会他们是怎么工作的 gitu. Oke. Kita lihat tadi yang soal coba. 度过 tadi tugas. Nah, 集中 terkumpul. 体会 learn from experience. 推荐 recommend. 运用 to applicate. 争取 strive for. Nah. Oke, nomor 1. 我刚开始学习滑雪的时候，最大什么什么就是要放松。Saat pertama kali belajar ice skating, yang bla bla bla, yang paling besar adalah harus relax. 越紧张 semakin kamu nervous, 越容易摔倒 semakin gampang jatuh. Gitu. 最大的 apa? Ini dia bisa ngomong kayak gini karena dia mendapatkan pengalaman nggak? Ya kan, benar kan? Kalau misalnya dia nggak dapat pengalaman, dia nggak mungkin ngomong kayak gini, ya nggak? Kayak gitu. Jadi ini adalah 体会. Oke, nomor 2 kita lihat coba. 学知识不能死记硬背. Oke, 死记硬背 ini adalah 成语 yang artinya adalah hafal mati gitu. Oke, 要懂得灵活的 harus mengerti mengaplikasikannya dengan 灵活 fleksibel. Mengaplikasikan 运用, ya nggak? Nomor 3, 你复习时要什么什么注意力. Oke, 注意力 adalah konsentrasi, 效果才会好. Jadi konsentrasi kita harus ngumpul gitu kan di otak kita, jangan mikir makan, jangan mikirin mau main gitu. 集中. Oke, nomor 4. 一些现在营养学专家常常向大家什么什么餐餐有蔬菜，每天有水果. Oke. Ahli gizi sering bla bla bla, setiap lauk ada sayur, setiap hari makan buah, setiap hari ada buah gitu. Jadi ini adalah rekomen ya. Ahli gizi merekomendasikan ada sayur, ada buah gitu ya. Nomor 5. 我在外公外婆身边什么什么了美好的童年. Oke. Saya di sisi kakek dan nenek bla 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 bla. Masa kecil yang indah. 童年 itu adalah masa kecil. Oke, ini mengalami ya. Atau to pass, 度过. Nah, nomor 6 terakhir. 机会要靠自己去. Kesempatan itu harus mengandalkan diri sendiri untuk digapai, ya nggak? Jadi, 争取. Itu ya, ini untuk latihan bagian pertama. Kita lihat yang bagian kedua. 大家迅速, oke, 迅速 itu dengan kecepatan, dengan cepat. 大家要迅速的熟悉新产品
什么什么更好的向顾客推荐。Semua kalian harus dengan cepat kayak memahami 熟悉新产品 produk baru agar agar bisa mempromosikannya kepada pelanggan. Jadi pakai i, ya nggak sih? Yong kan menggunakan. Ini kan agar atau untuk, ya. i 更好的 agar lebih baik. Nomor 2, 这次旅行给我留下了什么什么印象. Oke, 深 itu dalam, tapi 深刻itu untuk dalam yang physical, tapi kalau 深刻itu untuk sesuatu yang abstrak, ya kan? 深刻. Oke, nomor 3, 这部电影很什么什么，我觉得没必要去看. Menurut saya film ini sangat biasa, tidak perlu pergi lihat, gitu. Nah, 平常 atau 平时. Jadi 平常 dan 平时 punya arti yang sama. Kalau misalnya artinya sebagai biasanya. Tapi kalau misalnya 平时, tapi 平常 itu bisa berarti juga biasa sebagai adjektif. Sementara 平时 itu tidak boleh. Film ini sangat biasa. 这个电影很平常. Oke, nomor 4. 他被什么什么为本校今年的10大优秀毕业生之一. Oke, dia dinominasikan sebagai salah satu lulusan terbaik tahun ini gitu. Nah, 评价 atau 评 sebenarnya ini agak tricky ya. Kalau misalnya nggak tahu mungkin kalian bisa jawab A, tapi jawabannya sebenarnya adalah B. Kenapa B? Karena ada kosakata baru namanya 评委. 评委 itu kayak dinominasikan, dipilih sebagai bla 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 gitu loh. Jadi ini jawabannya adalah 评 karena belakangnya ada wei kan. 评委 itu adalah satu kosakata yang tetap gitu. Gitu ya. Oke, kita lihat bagian nomor 3. 事情 A 事情发生后，领导采取了措施积极应对. Oke, 迅速 buru-buru gitu. Dengan cepat gitu ya. Setelah masalah selesai, pimpinan secepatnya mengambil tindakan, ya enggak? Secepatnya mengambil tindakan. 迅速采取了措施. Jadi nomor 1 jawabannya adalah B. Nomor 2, 3加5是8吗? Oke, 等于 itu sama dengan 3加5, 3 tambah 5 sama dengan 8, bukan? Gitu. Sama dengan 8 berarti taruh di C. Gitu. Nomor 3, 10几年过去了，她那么美丽. Oke, 依然 masih. Gitu. Oke, 10年过去了，她依然那么美丽. Oke, nomor 4. 我多花点钱也要买一个质量好点的. Oke, 宁可 itu adalah lebih bersedia gitu. Saya lebih bersedia mengeluarkan sedikit lebih banyak uang gitu. 我宁可多花点钱要买一个质量好点的. 这些都是我们的练习题。接下来我们看语法. Oke, i itu adalah dia bisa menggantikan kata yong atau na atau 凭借gitu. 凭借itu kayak semacam mengandalkan, mengambil gitulah. Contoh misalnya kita lihat contoh nomor 1. 同年4月, 同年 itu pada tahun yang sama. 同年4月, pada tahun yang sama bulan 4, 微信以英文名 WeChat 正式开入国际市场. dengan nama Inggris WeChat gitu. Jadi itu bisa artinya adalah dengan. Itu fungsi pertama. Nah, sementara fungsi keduanya adalah untuk menyatakan muti atau tujuan. Kayak misalnya contoh tadi, 以更好的
nih, 一更好的. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempromosikan kepada pelanggan, ya kan? 一更好的向顾客推广. Ya, ini fungsi pertama menggantikan kata 用. Yang kedua adalah untuk 表示目的. Ya. Oke, kita lihat yang nomor 1 dulu. 你知道济南的泉水是怎么命名的吗? Oke, ini kita bilang aja berdasarkan nama tempat, ya nggak? 它是以地点取名的. Oke, dia menggunakan atau bisa juga atau bisa juga dengan 用 gitu. Ini kita nggak usah pakai 是 deh, jadi double. 他以地点取名的. Dia menggunakan nama tempat untuk memberi nama gitu. 取名 ini kayak memberi nama. Ya. Ini untuk fungsi sebagai 介词 untuk menggantikan si ataupun 用. Oke, kita lihat nomor 2. 这一个月来我天天训练. Setiap hari latihan. Gitu. Untuk tujuannya adalah diet kan? 减肥kan diet kan? Ya. 减肥 untuk diet. Oke, ini untuk penggunaan 不难是吧？所以我们现在继续个平常. Oke, 平常 ini sama yang tadi aku jelasin. 1 artinya sebagai 形容词. Sebagai 形容词 itu adalah adjective. Artinya adalah biasa aja, tidak ada spesialnya. Gitu. 平常的日子, hari-hari yang biasa. Gitu, 平常 biasa. Nah, satu lagi, 平常 itu bisa menggantikan 平时. Gitu. Contoh misalnya, 他平时总是来得很早. Dia biasanya datang selalu pagi. Gitu. Menggantikan kata 平时. Intinya, 1 sebagai adjektif, yang artinya adalah biasa, yang satunya lagi biasanya. Gitu. Tulis ya. Oke. Kita lihat latihan soal. Easy kan? Oke. Nomor 1. 你觉得这本书怎么样? Oke, menurut kamu buku ini gimana? 我觉得很平常，我觉得很一般， gitu, biasa aja. 我觉得很平常, menurut saya sangat biasa. Gitu. Oke, nomor 2. 考试前就不用这么紧张了. Gitu. Sebelum ujian nggak perlu nervous gitu. Kalau biasanya sering belajar, 如果平常学习的话, oke. 考试前就不用紧张了. Kalau biasanya belajar, aku nggak pakai sering lagi, kalau nggak kayak double gitu. Tapi terserah kalian sih. 如果平常学习的话, atau 如果平常经常学习. Tapi kayak lebih ke repetisi, karena udah ngomong biasanya ditambahin lagi sering gitu. Jadi lebih kayak repetisi aja sih menurutku. Oke, ini untuk penggunaan si 平常. Nah, terakhir, 宁可 itu adalah
Yang tadi would rather, lebih memilih untuk. Contoh nomor 1, 作为母亲她宁可 lebih baik 自己累一点， lebih memilih diri sendiri lebih capek, 也不想委屈了孩子. Dia nggak mau kayak anaknya ngerasa bersalah gitu. Oke, kita lihat lagi nomor 2 coba. 为什么大家宁可集成一团也不去没人的那边? Kenapa semua orang lebih memilih untuk bergerombol gitu? Kenapa nggak mau kenapa nggak mau ke tempat lain yang nggak ada orangnya gitu loh? Gitu. 宁可. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nomor 2 kita lihat. 为了把这篇文章写好，我宁可 saya lebih memilih untuk tidak tidur. 我宁可 tidak tidur, 不睡觉. Tapi ini kan lebih ke yang versi pengorbanan kan. Kalau misalnya yang versi kayak kemauan, 我宁愿吃炸鸡，我宁愿喝可乐gitu. Nah, itu sesuai yang kita inginkan pakai 宁愿. Sementara 宁可 itu sesuatu yang lebih mengorbankan gitu ya. Oke, kita lihat selanjutnya ada 护士 dan 亲视. Oke, dua-duanya itu memiliki arti 不注意, tidak fokus, 不重视, tidak mementingkan gitu. Ada beberapa kalimat dia bisa saling menukar gitu. Tapi bisa saling menukarkan, tapi yang dia tekankan itu artinya berbeda gitu ya. Artinya sama-sama tidak mementingkan, tapi fokusnya itu beda. Misalnya, 护士 itu adalah 没有考虑到, nggak kepikiran gitu, nggak kepikiran. Karena emang nggak penting, jadi nggak kepikiran gitu loh. 我忙着忽视了去医院看病. Saya saking sibuknya sampai meremehkan pergi ke maksudnya bukan meremehkan, sampai nggak kepikiran mau ke rumah sakit gitu. Nah, kalau 轻视 itu 看不起, nganggap remeh gitu. 你可别轻视他, jangan anggap remeh dia. Itu bedanya yang pertama. Nah, kedua, 护士 itu mungkin nggak sengaja, tapi bisa jadi juga sengaja sih. Jadi sengaja. Sementara 轻视 itu adalah biasanya disengaja atau enggak选择性 itu pilihan gitu loh. Pilihan kamu mau nganggap remeh dia atau enggak gitu. Ya. Contoh misalnya kita lihat 我们常常忽视结束退场时的准备. Kita biasanya sering meremehkan tapi versi yang kayak nggak kepikiran gitu. Itu sering meremehkan 结束退场时的准备, beres-beres saat selesai gitu loh. Saat selesai beres-beres kita meremehkan itu. Sementara 轻视 itu adalah pilihan. Contohnya, 虽然这一次是一次小考, meskipun hanya ujian kecil, ujian yang mudah gitu, 你可别轻视, kamu jangan meremehkan gitu loh. Nah, ini kan kalau belajar nggak belajar kan kita pilih, ya nggak? Gitu. Jadi secara garis besar, 护士 itu kita bisa bilang kayak sesuatu yang nggak disengaja ataupun nggak kepikiran. Sementara 轻视 itu ya udah nganggap remeh dan kita pasti sengaja. Atau kita memilih untuk menganggap remeh itu. Kan? Beda di situ. Oke. Kita lihat contoh latihan soal. 以前我们什么什么的教育问题现在要赶上去. Nah, karena dulu kan kayak pendidikannya kan maksudnya juga pendidik orang-orang pintarnya juga kan nggak sepintar-pintar sekarang nggak sih. Jadi kayak mereka tuh nggak kepikiran soal masalah pendidikan. Makanya pakai 护士. Tuh. Nomor 2, 我们过多的看电视玩手机什么什么家人之间的交流. Kita terlalu banyak
nonton TV dan main HP sampai kita menganggap remeh komunikasi di antara keluarga. Nah, ini kan kayak nggak kepikiran juga kan, karena kita terlalu ke entertain sama TV, terlalu ke entertain sama HP, kita sampai nggak kepikiran gitu. Nggak kepikiran, 没有考虑到. Jadi ini 忽视, ya, karena ini kan bukan pilihan, ya nggak? Bukan pilihan untuk nggak ngobrol sama keluarga. Oke, nomor 3. 虽然这是一份平常的作业，你也不能什么什么. Oke, 要认真做好. Meskipun ini adalah PR yang biasa, tapi kamu jangan meremehkan. Harus mengerjakannya dengan serius. Jadi PR meremehkan. Pilihan kita dong, ya nggak? Jadi 请示 bukan 忽视. Nomor 4. 你不要因为他是小孩就什么什么他. Kamu jangan hanya karena dia adalah anak kecil, jadi kamu meremehkan dia. Gitu. Jadi ini juga 轻视 ya, bukan 忽视. Karena ini sesuatu yang bisa dipilih gitu loh. Oke. Okay. 我们第17章的内容比较简单，我们学习的内容已经学完了，下次课见，拜拜。